terpercaya. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dampak efisiensi, pemerintah Kota Ambon akan mengurangi 3 item belanja daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pelantikan kepala daerah dilaksanakan pada 20 Februari mendatang. Arsenal akan kehilangan Kai Havertz selama sisa musim ini karena cedera. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara, menindaklanjuti instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah Kota Ambon mengurangi 3 item belanja daerah, mulai dari anggaran perjalanan dinas hingga dana alokasi khusus. Dukung efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden, pemerintah Kota Ambon melakukan pengurangan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pengurangan ini mencakup 3 item, yakni anggaran belanja perjalanan dinas sebesar 50%, belanja barang dan jasa ATK sebesar 20%, serta dana alokasi khusus di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Efisiensi juga akan dilakukan untuk menggunakan AC serta lampu guna efisiensi pembayaran listrik. Penjabat Wali Kota Ambon bilang, Pemkot Ambon mengikuti apa yang merupakan instruksi Presiden karena bersifat perintah. Sehingga efisiensi 3 item tersebut akan dilakukan penyesuaian bersama DPRD secepatnya. Yang pertama, tiga ya, dengan dana-dana DAK yang langsung terpotong, otomatis terpotong, kemudian efisiensi 50% perjadin, perjalanan dinas, dan 20% dari ATK kalau nggak salah itu, ada belanja barang. Mungkin itu. Ya? Itu belum. Itu kan kalau yang dirame di medsos itu kan untuk BKN ya. Tapi kita kan menunggu dari pusat, baik itu dari BKN atau biasanya itu diatur oleh Menpan, bukan BKN. BKN itu kan untuk internal mereka BKN. Tapi secara keseluruhan Kementerian Negara itu biasa sampai di pemerintah daerah itu biasa bukan biasa, harusnya tupoksi pengaturannya ada di Menpan. Penjabat Wali Kota juga menegaskan efisiensi anggaran ini tidak akan mengubah struktur kegiatan yang telah ditetapkan, karena anggaran hasil efisiensi akan dialokasikan kembali untuk kebutuhan yang lebih mendesak demi pelayanan publik yang optimal. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku.
Setelah viral unggahan video curhatan penyiar RRI Ternate terkait efisiensi, Kepala Stasiun RRI Ternate Maluku Utara membantah adanya isu merumahkan pegawai yang terdampak. Kepala Stasiun RRI Ternate, Agus Rusmin Nuryadin, membenarkan adanya efisiensi anggaran di kantor RRI Ternate, namun tidak signifikan, seperti penghematan listrik, pendinginan ruangan, air, dan lain sebagainya. Namun untuk pengurangan atau merumahkan pegawai ataupun tenaga lepas yang bekerja di RRI Ternate tidak pernah dilakukan, dan mereka masih tetap bekerja seperti biasanya. Dampak pasti ada ya, tapi tidak secara signifikan. Di kami mungkin selama ini ada yang viral ya, berita di media sosial bahwa itu sebenarnya tidak ada pengurangan atau merumahkan karyawan atau pegawai yang dibayar oleh jasa profesi, itu tidak ada sama sekali. Mereka masih tetap bekerja, masih rutin. Bahkan kami juga sudah menyepakati kondisi keuangan yang ada di kami sampai dengan bulan April. Itu sementara sambil menunggu upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen, baik kami maupun juga dari kantor pusat di Jakarta. Alhamdulillah, saat ini mereka masih tetap aktivitas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Untuk Bapak Presiden. Sebelumnya sempat viral video konten di Instagram curahan hati penyiar RRI Ternate dengan nama akun Ainiza. Ia mengaku dirumahkan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang akan dipergunakan untuk makan bergizi gratis atau MBG. Ainiza atau bernama asli Sarnisa Akadir saat dihubungi mengaku belum bersedia untuk dikonfirmasi terkait video viralnya tersebut. Saat ini dilihat di akun Ainiza di Instagram, video tersebut sudah di take down dan akun tersebut sudah di private. Agus Supriyanto, Kompas TV. Saudara, Pangkalan TNI Angkatan Laut ARU memusnahkan 1 ton miras jenis Sopi. Minuman keras yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti yang disita tim PAM Pelabuhan Lanal ARU dari KM Sabuk Nusantara 60 di Pelabuhan Yosudarso, Dobo. Tambahan kurang lebih 1 ton dibawa Speed Barakai. Sebanyak 1 ton minuman keras jenis Sopi dimusnahkan TNI Angkatan Laut ARU di Mako Lanal ARU Rabu 12 Februari 2025. Minuman beralkohol tradisional ini merupakan barang bukti yang diamankan sejumlah tim PAM Pelabuhan Lanal ARU dari KM Sabuk Nusantara 60 di Pelabuhan Yosudarso, Dobo sejak Januari lalu. Minuman keras tersebut diketahui berasal dari TEPA Maluku Barat Daya yang rencananya akan dipasok ke agen-agen di kota Dobo untuk dipasarkan. Pemusnahan ini dilakukan bertujuan meminimalisasi tingkat kecelakaan maupun perkelahian antar warga yang sering dipicu minuman keras. Dengan kejadian ini merupakan bentuk implementasi kami terhadap perintah pimpinan. Kami tetap saling berkoordinasi dengan aparat keamanan, aparat intelijen, serta petugas dari UPP, pelabuhan sama Pelni juga untuk meningkatkan pengawasan masuknya miras maupun senpi barang-barang ilegal dari luar ke Dobo. Ke depan perlu adanya pengawasan lebih ketat terhadap kapal-kapal yang bersandar di Pelabuhan Umum Yosudarso, Dobo guna minimalisir masuknya minuman keras jenis Sopi atau barang-barang terlarang. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pelantikan kepala daerah dilaksanakan pada 20 Februari mendatang. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini.
Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas. Setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarkan. Dalam Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam, live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Anggota Komisi 2 DPR meminta agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu pelayanan publik. Jika ada masyarakat yang tidak mendapatkan layanan publik dengan alasan efisiensi, maka pejabat terkait harus bertanggung jawab. Kami tidak meragukan memahami tentang esensi efisiensi itu sendiri. Tentu kami sering mendengar bahwa aparat Bapak Ibu di bawah ini, terutama para eselon 1, eselon 2, itu mengatakan, waduh efisiensi ini. Jadi nanti kalau yang terkait dengan pelayanan publik, kemudian ada masyarakat mengurus pelayanan publik, tidak dilayani, jawabannya efisiensi, nanti harus dirujak itu pejabat itu. Saudara, Lembaga Penyiaran Republik Televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI dan Radio Republik Indonesia atau RRI memastikan bahwa tidak akan ada pengurangan honor atau pemutusan hubungan kerja kepada karyawan, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran. Usai mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi 7 DPR pada Rabu siang, Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno memastikan akan membatalkan keputusan PHK kepada seluruh karyawan TVRI usai mendapat kelonggaran anggaran atau relaksasi dari pemerintah. Iman mengakui sebelumnya memang ada beberapa daerah yang merumahkan karyawannya. Namun menurutnya relaksasi pemotongan anggaran bisa memenuhi kebutuhan pembayaran karyawan hingga kontributor di daerah. Keputusan serupa juga ditegaskan oleh Dirut RRI Hendrasmo yang memastikan tidak ada lagi PHK karyawan. Untuk di level pusat sih nggak ada ya, itu hanya ada di daerah. Tapi memang ada, jadi sebagian ada yang melakukan perumahan, ada juga yang tidak gitu. Jadi memang berbeda-beda ya antara masing-masing stasiun ya. Mungkin sama juga dengan di RRI ya saya rasa. Tapi kami sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kami akan menindaklanjuti bahwa setelah rapat RDP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Tidak sampai seserius yang digembor-gemborkan dalam media sosial. Tapi itu dulu, tapi sekarang sudah clear, ya. Ini bersyukur kita sudah ada pengurangan pemblokiran sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 7. Per hari ini juga kalau kami tadi malam sudah kirim, ini sudah solve semuanya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak akan dilaksanakan pada 20 Februari mendatang. Tito menyebut sebanyak 505 kepala daerah akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tito Karnavian menyebut pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak telah disepakati berlangsung 20 Februari. Sebelumnya pelantikan dijadwalkan 6 Februari namun batal karena menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Pelantikan bakal berlangsung di Jakarta dan dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Soal ini Pak, pelantikan, jelang pelantikan Pak. Kan udah jelas tanggal 20. Berapa daerah Pak yang akan dilantik Pak nanti Pak? Saya ada 505. 100? 505. Itu nggak ada perubahan Pak tanggal 20 itu Pak? Tak rela ditinggal kekasih pergi merantau ke Kalimantan Selatan untuk bekerja, seorang perempuan mengamuk di Pelabuhan Majene, Sulawesi Barat. Akibat drama sepasang kekasih ini, perjalanan kapal jadi terhambat. Tidak aku Muhammad Denara. Seorang perempuan di Majene, Sulawesi Barat histeris sambil mengejar seorang pria di Pelabuhan Pasaran, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Perempuan itu histeris lantaran tak ingin ditinggal sang kekasih merantau ke Kalimantan Selatan untuk bekerja. Petugas pelabuhan dibantu TNI Polri berusaha menenangkan perempuan itu. Namun, emosi yang tak terkendali membuat pemberangkatan kapal tertunda hingga 20 menit. Tak tega meninggalkan kekasihnya, pria ini akhirnya turun dari kapal dan kembali pada kekasihnya. Niat awal untuk merantau demi membantu ekonomi keluarga dan mengumpulkan modal menikah pun dibatalkan. Tapi dia kejar juga dari belakang. Nah, pas sampai di sana saya bilang tugas mau juga itu ikut, tidak ada tiketnya. Bilang siapa itu, bilang pacarku. Saya bilang gitu. Ya sampai ya terjadi begitu, sampai ditarik baju sampai kejar-kejaran gitu. Tidak ada juga berangkat karena ada kejadian begitu, karena sebagian dari orang kapal juga bilang tidak bisa berangkat kalau masih ada kejadian begini. Ya selesaikan dulu masalahnya, baru kalau sudah selesai bisa ketemukan kembali di Siloko. Usai peristiwa itu, kedua pihak keluarga telah melakukan persiapan untuk prosesi lamaran yang rencananya dilaksanakan pekan ini. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV Majene, Sulawesi Barat. Usai pariwara kami kembali dengan informasi olahraga, salah satunya Arsenal akan kehilangan Kai Havertz selama sisa musim ini karena cedera. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV.
Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya.